Pernahkah engkau merasa kecewa ketika sebuah rencana yang kau susun dengan matang justru hancur berantakan di depan mata? Pintu yang kau ketuk berkali-kali tetap tertutup. Jalan yang kau pilih mendadak buntu dan harapan yang kau pupuk dengan penuh doa justru layu di tengah perjalanan. Hati pun bertanya-tanya, mengapa harus begini? Mengapa Allah membiarkan rencanaku gagal? Namun, pernahkah engkau berhenti sejenak menenangkan diri, lalu menyadari bahwa mungkin kegagalan itu bukanlah akhir melainkan awal dari jalan yang lebih baik? Bahwa Allah dengan segala kasih sayang dan kebijaksanaannya sedang menyiapkan skenario yang jauh lebih indah daripada apa yang kau bayangkan. Ingatlah manusia hanya mampu merancang dengan pengetahuan yang terbatas. Sementara Allah merancang dengan ilmunya yang meliputi langit dan bumi. Kita melihat satu langkah ke depan. Sedangkan Allah melihat ribuan langkah yang menunggu di hadapan kita. Apa yang kita anggap kerugian bisa jadi adalah penyelamat. Dan apa yang kita kira kekecewaan mungkin adalah perlindungan. Betapa banyak kisah hidup yang membuktikan hal ini. Ada yang gagal diterima di pekerjaan impian lalu justru menemukan karir yang lebih baik. Ada yang dikhianati oleh sahabat lalu dipertemukan dengan orang-orang yang lebih tulus. Ada yang kehilangan sesuatu yang dicintai hanya untuk menyadari bahwa Allah sedang mempersiapkan anugerah yang lebih besar. Maka ketika rencanamu digagalkan, jangan buru-buru merasa putus asa. Boleh jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kau ketahui. Boleh jadi Allah sedang menundamu agar waktumu lebih tepat. Dan boleh jadi Allah hanya ingin engkau lebih bersandar padanya, bukan pada rencanamu sendiri. Hidup ini bukan tentang bagaimana semua keinginanmu terkabul, melainkan bagaimana engkau percaya bahwa setiap takdir yang Allah tuliskan pasti mengandung kebaikan. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik-baiknya, berdoa setulus-tulusnya, lalu menyerahkan hasilnya kepada Dia yang Maha Mengetahui. Sebab pada akhirnya skenario Allah selalu lebih indah daripada rencana kita. Keterbatasan rencana manusia dan keluasan ilmu Allah. Manusia adalah makhluk yang penuh dengan cita-cita, harapan, dan rencana. Kita terbiasa menyusun langkah-langkah hidup dengan teliti. Memilih sekolah terbaik, mengejar pekerjaan yang kita impikan, merancang masa depan rumah tangga, bahkan menentukan jalan hidup sedetail mungkin. Namun sebesar apapun usaha kita, tetap ada ruang kosong yang tak bisa kita isi. Keterbatasan pengetahuan. Kita hanya mampu melihat apa yang ada di depan mata. Sementara apa yang menunggu di balik tirai masa depan adalah misteri. Manusia bisa saja merasa yakin bahwa suatu pilihan adalah yang terbaik. Padahal di dalamnya terkandung keburukan yang tak terlihat. Sebaliknya, sesuatu yang tampak menyakitkan di awal bisa saja membawa kebaikan besar yang baru kita sadari setelah waktu berlalu. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 216. Ayat ini adalah pengingat yang halus bahwa ilmu kita terbatas sementara ilmu Allah tak bertepi. Kita hanya mampu menebak Allah mengetahui dengan pasti. Kita hanya mampu merencanakan berdasarkan logika dan pengalaman. Sementara Allah merencanakan dengan ilmu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bayangkan seorang anak kecil yang menangis ketika ibunya tidak membelikan permen di toko. Ia merasa kecewa, padahal sang ibu tahu bahwa permen itu akan merusak giginya. Demikian pula kita seringkali menangisi sesuatu yang tidak Allah kabulkan. Padahal bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayangnya untuk menyelamatkan kita dari keburukan. Keterbatasan rencana manusia seharusnya membuat kita lebih rendah hati di hadapan Allah. Kita boleh berusaha sekuat tenaga, merencanakan sebaik mungkin. Tetapi jangan pernah menggantungkan hidup hanya pada rencana itu. Karena rencana manusia sebesar apapun tetap bisa gagal. Namun skenario Allah tak pernah salah. Justru kegagalan dalam rencana kita adalah salah satu cara Allah mengajarkan bahwa hanya Dia yang berhak menentukan hasil. Kita diperintahkan untuk berusaha bukan memastikan hasil. Hasil adalah wilayah kekuasaannya. Dan disitulah letak keindahan iman. Belajar ikhlas menerima apapun yang Allah tetapkan dengan keyakinan bahwa di semua itu ada hikmah. Maka ketika rencanamu tidak berjalan sesuai harapan, jangan buru-buru marah atau kecewa. Katakan pada dirimu, salah tahu apa yang aku tidak tahu. Jika Allah menghalangi jalanku, pasti ada sesuatu yang lebih baik menunggu di depan. Kesadaran ini akan menenangkan hati. Sebab tidak ada satuan takdir Allah yang sia-sia. Semua yang terjadi sudah ditulis dengan penuh kebijaksanaan.
Dan setiap garis takdir yang Allah tetapkan selalu mengarah pada kebaikan. Meskipun terkadang baru kita pahami setelah waktu yang panjang. Ketika rencanamu digagalkan, sebuah bentuk perlindungan Allah, kegagalan sering dipandang sebagai luka yang menoreh hati. Saat apa yang kita upayakan tidak terwujud, hati seakan runtuh, pikiran kacau, dan langkah terasa kehilangan arah. Namun dalam pandangan seorang mukmin, kegagalan bukanlah akhir. Ia justru bisa menjadi bukti nyata bahwa Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita sering merasa kecewa ketika sebuah pintu tertutup. Tetapi bagaimana jika pintu itu sebenarnya mengarah pada jurang? Kita mungkin merasa hancur ketika sebuah kesempatan hilang, tetapi bagaimana jika kesempatan itu sebenarnya penuh dengan keburukan yang bisa mencelakai hidup kita? Betapa banyak manusia yang baru menyadari hal ini setelah waktu berlalu. Apa yang dulu menyakitkan ternyata adalah bentuk rahmat Allah. Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapat kesenangan ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa tidak ada kejadian buruk bagi seorang mukmin bahkan kegagalan sekalipun. Sebab kegagalan bisa jadi adalah cara Allah menyelamatkan kita. Ia menunda atau menggagalkan rencana kita agar kita tidak terjerumus ke jalan yang salah, atau agar kita dipersiapkan lebih matang sebelum menerima amanah yang lebih besar. Renungkanlah, berapa banyak orang yang memohon agar pernikahan dengan seseorang terlaksana, tetapi Allah menggagalkan. Pada awalnya terasa pedih, namun setelah waktu berlalu, ia menyadari bahwa kegagalan itu justru menyelamatkannya dari pasangan yang tidak tepat. Begitu pula dalam urusan pekerjaan, bisnis, atau cita-cita. Kegagalan yang dulu terasa pahit, kini terbukti sebagai benteng yang melindungi dari kerugian yang lebih besar. Kegagalan bukanlah tanda bahwa Allah tidak menyayangi kita. Justru sebaliknya, kegagalan bisa jadi adalah bentuk kasih sayang Allah yang paling halus. Allah ingin kita belajar bersabar, belajar tawakal, dan belajar meyakini bahwa diri kita bukanlah penguasa atas takdir. Allah ingin kita berproses bukan hanya sampai pada hasil. Maka ketika rencanamu digagalkan, jangan buru-buru menilai bahwa Allah tidak adil. Yakinlah setiap penolakan adalah perlindungan. Setiap kegagalan adalah pelajaran dan setiap keterlambatan adalah persiapan menuju yang lebih indah. Sabar, tawakal, dan keindahan berserah diri. Ketika rencana yang kita buat runtuh, hati kita diuji. Apakah akan terjerumus dalam putus asa atau justru terangkat menuju keimanan yang lebih? Pada titik inilah sabar dan tawakal menjadi kunci. Dua hal yang sering terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya memerlukan kekuatan jiwa yang besar untuk benar-benar menghidupkannya. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan menerima ketentuan Allah dengan hati yang tenang sambil terus melangkah dalam kebaikan. Sabar adalah kemampuan menjaga hati agar tidak dikuasai oleh keluh kesah, menjaga lisan agar tidak berucap buruk, dan menjaga sikap agar tetap berpegang pada kebenaran. Allah menjanjikan ganjaran yang tak terhitung bagi orang yang sabar. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Sementara tawakal adalah menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha sebaik mungkin. Tawakal bukanlah alasan untuk pasrah tanpa upaya, melainkan puncak dari keyakinan seorang hamba bahwa semua yang terjadi pasti berada dalam kendali Allah. Rasulullah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan kembali sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Burung tidak berdiam di sarang menunggu makanan turun dari langit. Ia tetap terbang, mencari dan berusaha. Namun hatinya tidak diliputi rasa takut akan lapar. Sebab ia yakin bahwa Allah pasti memberi. Begitu pula seorang mukmin, ia tetap bekerja, berjuang, merencanakan. Tetapi hatinya tidak pernah rasa berlebihan karena ia tahu Allah lah yang mengatur hasilnya. Keindahan berserah diri pada Allah adalah ketenangan batin. Orang yang tawakal tidak mudah terguncang oleh kegagalan, tidak iri melihat keberhasilan orang lain, dan tidak terperangkap dalam rasa takut menghadapi masa depan. Ia sadar bahwa apapun yang menimpanya adalah takdir terbaik dari Rabb yang Maha Menyayangi. Bukankah hati kita sering gelisah karena terlalu ingin mengendalikan segala hal? Kita ingin semua sesuai rencana, sesuai keinginan, sesuai waktu yang kita tentukan.
Namun hidup tidak bekerja seperti itu. Hidup ini adalah panggung besar yang disutradarai oleh Allah dan kita hanyalah pemeran yang mengikuti alurnya. Ketika kita menerima kenyataan ini, hati pun menjadi ringan. Karena kita tidak lagi terbebani untuk menjadi penguasa atas takdir. Maka sabar dan tawakal adalah seni hidup seorang. Sabar menjaganya saat menghadapi kegagalan dan tawakal menguatkannya untuk terus melangkah. Berserah diri kepada Allah bukan berarti kalah, melainkan tanda kemenangan sejati. Kemenangan atas nafsu, atas amarah, atas rasa takut, dan atas keputusasaan. Skenario Allah selalu lebih indah. Hidup ini ibarat sebuah panggung besar di mana kita hanya memegang satu potongan naskah. Sementara Allah memiliki keseluruhan skenarionya. Kita seringkali ingin adegan tertentu berjalan sesuai keinginan. Tetapi Allah lebih tahu alur mana yang akan membawa kita pada kebahagiaan sejati. Disinilah letak rahasia yang menenangkan. Skenario Allah selalu lebih indah daripada rencana manusia. Berapa banyak kisah dalam kehidupan yang membuktikan hal ini? Ada orang yang gagal meraih cita-cita di satu bidang. Lalu Allah bukakan jalan rezeki di bidang lain yang lebih bermanfaat. Ada yang ditinggalkan oleh orang yang ia cintai hanya untuk dipertemukan dengan pasangan yang jauh lebih baik. Ada yang kehilangan pekerjaan, tetapi kemudian menemukan jalan usaha yang membuatnya lebih merdeka. Semua itu adalah potongan skenario Allah yang tak pernah salah. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Ayat ini menegaskan di balik sesuatu yang tampak pahit bisa jadi tersimpan kebaikan yang luas. Manusia sering terjebak pada pandangan jangka pendek, sementara Allah memandang kehidupan kita secara menyeluruh. Apa yang tampak seperti kegagalan saat ini bisa menjadi jalan menuju kemenangan yang lebih besar di masa depan. Skenario Allah juga selalu penuh kejutan. Kadang jalan yang kita tempuh berliku-liku membuat kita merasa tersesat. Namun justru di jalan itulah kita belajar kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Andai hidup selalu mulus sesuai keinginan, mungkin kita tak pernah benar-benar belajar bersandar kepada Allah. Kadang kegagalan adalah cara Allah mendekatkan kita kepadanya agar kita berhenti bergantung pada diri sendiri dan kembali bergantung hanya kepadanya. Disinilah keindahan iman, percaya bahwa setiap takdir yang Allah bagian dari lukisan agung yang penuh warna. Kita mungkin hanya melihat noda hitam di satu sudut kanvas, tetapi Allah sedang melukis panorama luas yang indah. Saat semua lukisan itu selesai, barulah kita sadar bahwa setiap titik gelap ternyata membuat cahaya menjadi lebih terang. Maka jangan pernah merasa hidupmu hancur hanya karena satu rencana gagal. Ingatlah kegagalanmu bukan berarti hidupmu berakhir, tetapi bisa jadi justru pintu menuju babak baru yang lebih baik. Skenario Allah selalu menuntun kita menuju kebaikan. Meskipun jalannya tidak selalu mudah, pada akhirnya seorang mukmin akan berkata dengan penuh keyakinan, aku tidak tahu apa yang terbaik untukku, tetapi aku yakin Allah selalu tahu dan apapun yang Allah tetapkan pasti lebih indah daripada yang kuinginkan. Musik, skenario Allah selalu indah. Hidup seringkali tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Pintu yang kita ketuk tidak terbuka. Harapan yang kita rawat gugur di tengah jalan dan langkah yang kita atur rapi terhenti tanpa sebab yang jelas. Namun, seorang mukmin selalu diajarkan untuk percaya. Tidak ada satuun kegagalan kecuali ia adalah bagian dari skenario Allah yang penuh hikmah. Apa yang kita anggap sebagai akhir bisa jadi awal dari sesuatu yang lebih baik. Apa yang kita kira kerugian bisa jadi adalah perlindungan. Apa yang kita rasakan sebagai penundaan bisa jadi adalah cara Allah mempersiapkan kita agar lebih siap menerima anugerah yang besar. Inilah indahnya takdir Allah. Selalu mengandung kebaikan meski terkadang disembunyikan dalam bentuk yang tidak kita sukai. Tugas kita bukanlah memastikan hasil, tetapi berusaha sebaik mungkin. Bersabar dalam ujian, bertawakal setelah ikhtiar, lalu menyerahkan semua keputusan pada Allah. Ketika kita mampu melakukan itu, hati akan tenang, pikiran akan lapang, dan hidup akan terasa lebih ringan. Karena kita sadar kita tidak sedang berjalan sendirian. Allah selalu bersama kita, maka jangan pernah berburuk sangka pada takdir. Jangan biarkan kegagalan membuatmu kehilangan harapan. Katakan pada dirimu setiap kali rencam runtuh, Allah menulis yang lebihku. Sebab pada akhirnya skenario Allah adalah yang terbaik dan siapa yang ridha dengan takdirnya, ia akan menemukan kedamaian dalam setiap langkah hidupnya.